Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak semua ni ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib na dirahmatini Allah. Di hari borginon kita marsuo mulak di pangajiata na kita laksanaon setiap malam Jumat satu kali dalam sepekan. Berkebetulan borginon adalah malam menuju malam-malam Ramadan. Tinggal menghitung hari no mana. Bahkan roh kaum ibu mendokon di malam Jumat na lewat. Malam Jumat na romai tamandokon sa borginon. Panutupan da guru nina jadi niku. Bahkan udokon pada saat ini tong pala sumuni pangiduanmu pasajuamu jedah na niku beres nina. Tapi pala wida model na nang godok wida. Arong deh. Arong alhamdulillah. Oh lungan itu. Dimaksudkan di bagasan ni indah dok salaikun bahwa bentuk kesyukuran dodaya teh. Bahwa kita madung dapat mengaji setahun mah bope nah hanya sekali dalam sapoket. Bope sunguni adalah sesungguhnya sautik ahap ilmu ini sangat bermanfaat. Hebatnya ilmu walaupun hanya dia satu huruf dalam pandangan seorang Ali bin Abi Thalib, diajarkan orang kepadanya hanya satu huruf. Kata beliau, dia bagaikan seorang hamba. Ana abadun liman 'allamani harfan. Saya ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah seorang hamba bagi seorang yang mengajarkan saya walau satu huruf. Hebat mada ilmu ya teh. Dengan ilmu manusia bisa mencapai ketinggian. Mencakar langit bangunan-bangunan yang tinggi itu bisa diwujudkan dengan adanya ilmu. Sampai manusia ke bulan, bahkan sudah bercita-cita tinggal di bulan, bahkan juga planet Mars karena adanya ilmu. Dan juga dengan ilmu manusia itu merasakan serendah-rendahnya diri. Tidak pernah dia pandang dirinya ini siapapun dia punya kemuliaan, punya ketinggian, punya kebanggaan. Hanya yang dia lihat Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang punya kemuliaan, punya kebanggaan, punya ketinggian. Imeya naidania anggoyana unjung on mahalak na didokon tawadu rendah hati. Sebisa rendah hati adalah dengan ilmu. Manusia mulia dalam pandangan orang adalah dengan ilmu. Sehingga ditarik kesimpulan, siapa yang ingin
dunia, fa'alaihi bil ilmi, mesti dia capai dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilmi, mesti dia capai dengan ilmu. Siapa yang ingin dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, mesti dia capai dengan ilmu. Bila ingin dunia akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dohot ilmu juga. Jadi dah hebat mada ilmu nanti. Memang betul-betul. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian nadi rahmat ini Allah. Wahyu pertama pena diturunkan tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada isyarat tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Qaidu. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Ketika diperintah oleh Jibril turunnya ayat ini supaya Muhammad membaca, Muhammad tak pandai membaca. Apa kata Muhammad? Ma'ana biqari, indah malu membaca. Iqra, baca di Jibril. Ma'ana biqari, indah malu udah boleh membaca. Baru dibaca on Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diikuti oleh Muhammad sampai ayat kelima. Bisa dia lagi membaca tanpa ilmu? Tentu indah. Anggodung hitau nanti manusia biasa. Te yang Rasulullah tong bisa. Kalau namun bacaan di Rasulullah adalah bacaan hafalan. Yang kita bacaan ndak dipelajari abjadnya atau huruf-hurufnya. Anggo Rasulullah indah hafalan dia. Bisa langsung ini bisa bopena betul ya huruf, tapi bisa hafal bisa. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Contohnya daga anak TK may betul ya mahuru bilang nah podo te bisa dia menghafal, bisa dia membaca, bisa baca onjolo nih berarti suratul ikhlas nih. Di suratul ikhlas ini qul huwallahu nih bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ning anak TK. Padahal sugari disapaan on huruf amon mana betul be. On huruf amon na betul ye. Satu persatu kita tanya dia huruf-hurufnya, mungkin dia tidak tahu. Tapi bisa jika dia baca, bisa. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Ima subahat kaum ibu pe hafal ya. Bope nama lo mengaji. Kaum ibu jamaah pengajian Nadi Rahmat ini Allah sumuni kaum bapak. Adong dehe dosa yang bisa mencabut iman. Tercabut jabat iman niat sebab ni dosanya. Majolo pakal nanti. Adakah dosa itu menjadi sebab tercabutnya iman? Di sapaan Abul Qasim Al-Hakim As-Samarqandi, hal min dzambin yanzi'ul imana minal abadi, adakah dosa yang mencabut iman dari seseorang hamba? Qala na'am, berkata Abul Qasim,
Ya, salasatun minad dunubi tanzi'ul imana minal abdi. Ada 3 perkara yang ada pada seorang hamba berupa dosa yang bisa menjadi sebab tercabutnya iman. Allah, orang budak perkaronya nanti. Anggo perkaro iman mah tercabut butuh bapak-bapak dan ibu-ibu musibah nagodang. Halo. Anggo bena karejo do tercabut, batu pialak na selamat. Deh, bupaya sengsara di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Anggo bena sinadongan do na tercabut. Batu halak bayana selamat dunia akhirat. Apalagi majolo idokon na tercabut parkacitan. Ade ngolo. Pala tercabut na parkacitan ade ujung ni. Oh, merutum hasona. Hasona. Nah, jelas betul. Tercabut parkacitan. Ujung ni hasunangan atau kebahagiaan. Jadi on perkarona tolu dosa menjadi sebab tercabutnya iman dari hati seorang hamba. Apa saja itu? Awaluha alla yashkurullaha ala ma akramahu bihi minal iman. Seorang hamba itu tidak bisa bersyukur, berterima kasih bahwa dia telah dimuliakan Allah dengan adanya iman di hatinya. Sada halaki nama lomar syukur madung masuki alak namar jadi masuk sajo peben Allah Ta'ala ya mar iman manadung na godangan may baya nikmatna. Dimaksud idokon nikmatna paling besar itu adalah iman. Sebab dengan adanya iman itu perkataan, perbuatan, sifat, harta dan lain sebagainya akan berharga di hadapan Allah nanti di akhirat. Andai ada orang yang kaya, pemurah, suka memberi, tapi tidak ada iman di hatinya, maka seluruhnya akan sia-sia. On saotik penailah puhonyai seberat darah, kebaikan itu akan dilihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kudu deh. Ini dong. Ben dong do iman ni sebisa. Ang sugari nadong iman, nadong ibisi, nadong disiai perhitungan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebab bahwa sesungguhnya kebaikan niat batal terhapus dikarenakan imannya tidak ada. Maka dari itu bersyukurlah orang yang imannya hingga akhir hayatnya masih berada di dalam hatinya. Apatah lagi pada saat sakaratul maut, ucapannya la ilaha illallah. Mangqala la ilaha illallah inda akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah di akhir hayatnya, pasti masuk surga. Iman ada, ucapan melambangkan iman, perbuatan semua melambangkan kepercayaan, tentu sudah pasti masuk
Kampung Maju. Masuk surga. Tetapi apabila iman tercabut, adong di sini. Lidah pun tidak akan mau berkata lagi. Perbuatan jadi sia-sia, maka itu pertanda masuk no. Pertanda masuk no rokok. Ini betul belum neraka. Wambang mau ada yang masuk di sini. Tapi ada sarupu de pita. Ulang mah deh. Ulang mah gari itu. Tetapi masuklah kita ke surga, sebab surga sudah dibayangkan oleh Rasulullah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Surga itu adalah yang tak pernah dilihat mata. Najegis maidahamu pemandangan di Pulau Bali. Kagum kalak sa dunia markehet kalak tu si pariwisata. Najegis maidahamu rupanya halak Turki. Percaya dia malak Turki majlis sa dunia. Anggolai dia budisi rupo Eropa adong, rupo India adong, rupo Arab adong, rupo Asia adong. Guys. Takjub kalak paidaidana. Hapena adong di akhirat di ima di bagasan surga saulakon. Lumobi de pesiani nasu unjuk tarida. Ordulamu. Wah, baik. Nah, pula biai tinggal nih nomor itu. Belum ya? Kalau deh. Amu peda, gua masuk kamu tuh bagasan suku, tiamu makamandan nih bidadari itu kinai, tak gitu deh. Makana ipartautkan iman. Diusahakan supaya terus iman itu berada di dalam hati dengan mensyukurinya. Songon dia cara iba mensyukuri iman. Indah dong salaikon ita patuhi perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Linglok-lok di situ deh. Kemudian nomor 2, Allah ya khafa fautal imani anhu. Seseorang yang tidak pernah merasa takut bahwa imannya akan tercabut dari dalam hatinya. Enteng saja di sini. Alah, nah persoalan nak orang lalai imannya. Abu Seme. Rajit pada waktu masujid. Alah, waktu di mati do. Ini gitu. Nengok kamu do istilah tahun 80-an. Injak godape, JGSP, KOP. Nanti kan bisa terkena mati. Sedangkan Fir'aun mengaku Tuhan yang mati. Kan itu. Sehingga perkataan ini bisa ada halaki kaum bapak dan kaum ibu terkadang mengamandang sepele itu persoalan iman. Alalik na bulak-bulak mati na aku yang taat-taat tu day bania. Kan ini. Tarsongon sebahagiat kalaki na jolo dopak marsuo-surak dodongan tenamar giri penau boto bianing ya. Masumbayang dia buyanya madung niku. Niku mau sakot kon ini. Bisa ulang sakot kun yo oleh sakot kun absen jolo waktu isyaon nih. Nabi ting manongan. I model-model ni halak na soma biaria iman ne akan tercabut sian hati-hatinya. Bila mana demikian
bisa dosanya itu menyebabkan imannya tercabut. Napa toluna ayyuzlima ahlal Islam, bahwa dia menzalimi orang-orang Islam. Ayo. Jadi dosa menzalimi umat Islam adalah menyebabkan tercabutnya iman di dalam hati. Nanti di bulan Ramadan, ketiga-tiga dosa ini akan diupayakan terkikis di dalam hati, terkikis dari dalam hati. Kan itu akan tergantikan dengan kesyukuran dan rasa takut dan tidak akan menzalimi orang Islam dengan ibadah puasa. Karena kebahatan hikmah ibadah puasa itu buka nakan nasalo seita di hari bornginon satu persatu hikmah puasa. Makanya aso ulang tercabut iman, aso ulang merasa sepele terhadap iman ini, aso ulang menzalimi alatna Islam. Puasa bisa menjadi salah satu ibadah untuk mewujudkan kesyukuran terhadap iman. Dah. Jadi masuk ni Ramadan tokinai betul-betul kita sungguh-sungguh beribadah, baik yang fardu maupun yang sunat. Nah, mudah-mudahan di hari bornginon kita namar suwo di panutupan di pengajian sama-sama kita marsi maafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.